Ya, lupa lagi bawa kacamata ya. Tapi siaran langsung harus terus berjalan guys. Kakak coba cek cek sound kak. Suaranya kedengeran nggak? Suara apa? Di sini agak lebih ramai soalnya daripada kemarin. Kalau kemarin suara lumayan kedengeran ya guys ya. Kalau nggak bagus, ya sudahlah. Oke, buat teman-teman yang suka di PHP-in dan suka ditolak, kumpul ya. Jadi saya jadi ingat kemarin itu, saya mau cerita aja ya. Karena saya males kalau ngebahas teknik apa segala macam. Di sini bukan tempatnya Facebook, bukan tempatnya belajar teknik ya. Facebook ini tempat kita bersosial media ya. Jadi berbagi interaksi sosial, bukan buat untuk jadi ini belajarnya itu mah ikut training dong, modal ya. Jadi saya mau cerita nih guys ya. Jadi banyak orang yang menyangka kalau ditawarin sama presiden team pasti bakal mau itu mah gitu ya, pasti bakal ada ya. Ayo ngaku, ada yang bilang gitu kemarin, ayo Restimiani Bikeri. Ya ternyata enggak guys ya. Belum pernah lihat saya ditolak ya, nanti saya share deh video saya ditolak. Jadi itu sebuah keniscayaan ya. Jadi makanya saya pun mendidik anak-anak saya bukan mungkin ada sebagian teman-teman, kok katanya ratusan juta, kok nggak pakai pembantu gitu ya. Jadi gini guys ya, keputusan itu diambil alhamdulillah Allah bantu lewat corona ya. Jadi dari dulu itu adalah impian masa kecil saya. Percaya nggak teman-teman? Ada yang mimpinya mau nggak pakai pembantu. Itu adalah saya guys. Impiannya nggak mau pakai pembantu ya, karena dari saya kecil, wah terima kasih Ibu Wan, apa kabar Bu Wan? Aduh kangen deh Bu Wan. Bu Eta, ya Allah, Masya Allah. Aduh Ibu, kangen sama semuanya ya. Jadi, oh ini di MBC Kak Yuli, ini ada di MBC, dia lokasinya tepat di, nggak tepat sih ya, lokasinya di dekat sekitaran SKA, di seberangnya ya. Nanti saya kasih view-nya, belakang-belakangnya lumayan ya kalau dilihat dari segini kayak di Mifan ya, padahal ini masih di Pekanbaru. Oke, jadi saya juga ditolak guys gitu ya. Jadi itu sebuah keniscayaan. Jadi saya ajarkan tadi kan, kenapa dokter Ira kok sekarang nggak pakai pembantu? Bangkrut ya. Ya alhamdulillah guys ya. Jadi ini adalah impian saya gitu ya. Jadi kemarin saya bilang saya menjalani kehidupan impian. Jadi dari kecil saya itu sama ibu saya dokter, bapak saya dokter. Jadi karena harus bekerja, jadi kami memakai jasa asisten rumah tangga, pembantu ya. Kebayang ibu saya kemarin tuh anaknya ada 4 yang masih waktu saya kecil-kecil saya rawat ya. Sama adik saya yang paling kecil tuh jadinya ada 5 anak yang bisa disuruh-suruh cuma ini doang ya. Jadi saya ngerasain berganti-ganti pembantu tuh dari kecil gitu ya, karena nggak ada pembantu yang tahan guys, siapa yang mau ngelawan gitu ya. Dulu tuh pembantu nggak sebanyak sekarang gitu ya. Jadi dulu tuh saya suka gitu ya, saya suka kerjaan rumah tuh saya suka. Jadi saya ngerawat adik-adik saya, kemudian pembantu tuh nggak ada yang, ya siapa yang mau betah ya guys ya, ngerawat balita, bayi gitu ya. Jadi saya tuh terus saya suka baca majalah. Jadi dulu nggak ada TV ya guys ya, jadi hiburannya baca majalah gitu ya. Makanya saya dapat cerita Om Bob itu dari artikel-artikel majalah gitu ya. Nah dari situ loh, ternyata ada loh orang-orang yang bisa nggak pakai pembantu gitu ya. Kenapa kok kita mesti pakai pembantu gitu ya. Jadi saya juga dari dulu kurang suka. Nah jadi alhamdulillah saya tuh pengen banget. Terus saya ngerasain kalau ibu saya lagi mau ikutan siaran langsung deh. Kalau ibu saya lagi libur, kan ibu saya di rumah, jadi saya ngerasain enak ya gitu. Jadi buat saya tuh justru saya suka gitu ya kerjaan rumah tangga tuh ya. Jadi kalau dibilang enak ya dokter Ira, ya karena saya orangnya memang gitu ya guys, apapun keadaannya saya enak aja gitu ya. Banyak pembantu yang enak, tapi kalau ditanya keadaan seperti apa yang saya suka ya seperti sekarang gitu ya. Bisa saya benar-benar bisa melakukan pekerjaan rumah ya. Jadi Pak Dokter tuh
pakailah pembantu lainnya. Stres lihat saya, yang stres yang lihat saya, kok sayanya nggak stres, gimana dong ya. Saking dari dulu emang saya relatif tidak ada pembantu, dan saya merasakan ini kan kita sharing ya, saya merasakan banyaknya keberkahan dalam waktu gitu ya. Jadi memang saya kalau ingat kata Ustadz Firanda tuh, memang kita ini akan terjebak gitu ya. Jebakanlah ke diri kita ini ke hal-hal yang bermanfaat, dan saya sangat bersyukur dengan tidak adanya pembantu, saya jadi terjebak ke hal-hal yang bermanfaat guys gitu ya. Kenapa bisa sampai ke sini tadi urusannya? Karena tadi bicara tentang penolakan gitu ya. Banyak dari teman-teman lahir mungkin dari keadaan keluarga yang everything meskipun tidak berlebihan tapi selalu disediakan oleh orang tua. Saya perhatikan orang-orang yang seperti ini agak kurang kuat kalau ngelewatin penolakan guys ya. Jadi kalau saya makanya kakak Fatimah, saya tanya, kebetulan beliau juga sama kayak saya, beliau nggak nyaman kalau ada yang bantuin gitu ya. Yes. Beneran deh ya, jadi seperti itu. Makanya kalau ada yang dibilang kehidupan impian, ya ini kehidupan impiannya ya, bisa nggak tergantung sama orang lain untuk melakukan keseharian kita. That is nikmat yang luar biasa buat saya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Kemudian tadi kakak adiknya kayaknya mau jatuh deh kak. Adiknya kayaknya mau jatuh ya. Wah, ntar Pak Dokter langsung komentar, adiknya anaknya mau jatuh katanya ya. Ya kakak, just a minute ya kak, please. What do you want me to do? Just dorong-dorong kali ya. Ya jadi saya suka ya, kayak dia, saya sukanya yang lucu-lucu kayak gini guys ya. Jadi kalau sekarang kan nggak ramai gitu ya, mungkin sebagian orang cakep ya. Oke, biar aja dia jalan, biarlah dia berkeliaran. Ya jadi seperti itu. Jadi saya bilang sama kakak dulu juga, saya nggak mau meskipun kita bisa membayar orang yang bantu kita, kalau bisa kita kerjakan sendiri kenapa tidak ya kan kakak. Kakak wawancara kak, menurut kakak lebih suka ada pembantu apa enggak? Jangan-jangan Uminya aja nih ini ya sok-sok bilang anaknya suka nggak ada pembantu. Kalau menurut kakak gimana? Apa kita pakai pembantu lagi kak? No. Ya ya, jadi dia sangat ekspresif ya seperti maknya. Coba ya dikondisikan jawabnya, jaga image dong. No mami, nggak ada yang percaya nanti ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi you like it now. Jadi meskipun dia capek tapi dia senang gitu ya. Dan buat saya pendidikan itu mengenai itu. Jadi beliau homeschooling di Kak Seto ya. Jadi bisa mengembangkan bakat-bakat dia yang lain ya. Dia suka menulis, dia katanya mau menjahit ya. Kemudian dia suka bikin. Jadi kalau ngelihat video-video dan postingan saya sebagian besar ya dia yang ngedit ya. Kak, adekmu mana kak? Oh. Ya jadi seperti itu guys. Jadi penolakan itu justru membentuk kita lebih kuat. Dan kalau buat kayak leader-leader ya, karena di sini mungkin teman-teman bukan masalah Herbalife aja, karena di sini saya banyak teman-teman bakulers juga. Jadi memang untuk bisa punya omset, coba teman-teman tanya, misalnya teman-teman apa nih bisnisnya ya, terus tanyain sama yang udah berkembang besar gitu ya, misalnya jualan tas, coba tanyain yang udah jualan tas yang omsetnya naik digit, pasti mereka lebih parah gitu ya, lebih parah mengalami penolakannya. Dan penolakannya bukan dari jualan eceran guys, tapi penolakan dari para resellernya ya. Kayak kami nih kan udah di, oh my god, dia udah nyemplung. Oh kamu ya, jadi pasti kayak saya nih, saya kan membina teman-teman yang katanya mau jadi presiden tim di Herbalife gitu ya. Ada yang awal-awal menerima ide bahwa dia akan berubah kehidupannya menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Tapi di tengah jalan ya mereka punya pemikiran yang lain, dan kita nggak perlu kecil hati gitu ya. Artinya kita tetap dengan niat kita. Jadi kalau saya ketika bertemu orang, saya ini mau bantuin kamu loh gitu
ya. Masalah dia itu percaya sama saya apa enggak, masalah dia menghargai usaha saya apa enggak, itu mah nggak ada urusan sama saya, ya enggak. Yang penting mah saya melakukan bagian saya. Itu yang bikinin saya, yang mengantarkan saya jadi presiden tim, yang memberikan saya penghasilan seperti itu bukan dia. Akan tapi Allah yang melihat, oh ya si Ira pantas nih kayaknya dapat segitu gitu ya. Iya kak, iya bos. Apa ada yang dipesan nggak? Ah iya, mau pesan makanan? Iya. Pesan nggak? Oh kenapa? Boleh ditengok dulu? Ya jadi seperti Mas ini ya. Untung Masnya nawarin, kalau enggak saya males juga ke situ. Ya udah pesan ya. Ya jadi seperti itu guys ya. Masalah diterima atau enggak itu bukan urusan kita gitu ya. Akan tetapi itu adalah menilai kepantasan kita tuh bakal dikasih rezeki itu pantas enggak sih gitu ya. Jangan ya terserah. Indomie guys, kasih lihat menunya. Saya lagi share langsung bang, di endorse nih sama dokter Ira. Bikin konten kak. Terus Iya. Tuh ya. Jadi ya terserah, bilang aja mau. banyak kak. Jadi kayak gitu ya guys ya. Yang ditolak justru kalau mau besar bisnisnya harus mencari penolakan sebanyak-banyaknya. Do the numbers, ya enggak sih? Jadi seperti itu. Ini mau mie goreng Oke? atau mie kuah? Mie goreng apa mie kuah? Aduh, kamu harus jaga image dong Umi nggak boleh itu. Kalau lagi kayak gini enaknya mie rebus. Setuju guys? Hujan-hujan mie rebus? Iya. Ya, ini yang namanya Fabi la Irop di Kumataban ya. Di mana lagi hujan-hujan ada mie rebus? Ya, saya ke Amerika udah pas hujan-hujan ya, di Hollywood kagak ada mie rebus guys. Jadi ini nikmat yang luar biasa. Indomie adalah seleraku. Ya, jadi oke, udah berapa menit tuh? Oh ya, udah cukup segitu guys ya. Jadi jangan lupa itu adalah cerita-cerita penolakannya dokter Ira ya, yang di PHP-in. Saya mau jadi presiden tim dokter Ira gitu ya. And then the next day ya dia berubah pikiran dan itu nggak ada masalah dengan itu ya, karena orang punya alasannya masing-masing dan kita nggak usah berkecil hati. Yang penting kita fokus untuk membantu orang lebih baik, fokus untuk merubah kehidupan orang lebih baik gitu ya, fokus memberikan yang terbaik dari diri kita. Hasilnya biar Allah nanti yang ini kan, kita minta sama Allah kok, bukan minta sama orang. Oke guys, segitu dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Tambah sehat, tambah rezeki, tambah cantik, tambah langsing, sukses mulia.